Halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya kalian di hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan informasi untuk menambah wawasan kita semua terkait dengan hutan mangrove dan pemanfaatan tanaman di sekitar hutan mangrove. Ya, terkadang kita kalau berbicara hutan mangrove tentu ada dalam pikiran kita yaitu tanaman bakau. Padahal sejatinya hutan mangrove itu tidak hanya tanaman bakau, tetapi berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar hutan mangrove yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Ya, lantas apa saja sih manfaat dari hutan bakau atau hutan mangrove itu? Yaitu yang pertama, yang paling terkenal manfaatnya itu menangkal abrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis komoditi atau fasilitas yang bisa dilaksanakan di hutan mangrove seperti pariwisata, perikanan dan pertanian serta lain sebagainya. Selanjutnya manfaat yang berikutnya itu mencegah penyelundupan dan imigran gelap, yaitu sebagai pertahanan bagi pantai dan negara serta memberikan cadangan oksigen. Selanjutnya juga hutan mangrove juga tempat berkembangnya biota dan flora pengikut mangrove. Selanjutnya juga menjadi sumber edukasi dan penelitian dan berbagai manfaat lainnya. Ya, produk olahan mangrove. Yang pertama yaitu Agesiras cornylatum, yaitu daunnya dapat diolah menjadi deodoran, sabun cair, sabun padat, dan buahnya diolah jadi sabun cuci tangan dan sabun cuci piring. Selanjutnya Acrosticum aureum atau paku laut, yaitu daunnya atau daun mudanya diolah menjadi tepung, aneka cookies, rempeyek, puding, dan keripik. Selanjutnya itu Avicennia alba, di mana daun diolah jadi sabun cuci piring dan tangan, dan buahnya diolah menjadi tepung dan aneka cookies. Selanjutnya itu Agesiras floridum atau mange kasihan, daun dan buah jadi sabun cair dan padat. Ternyata banyak sekali ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar mangrove ini yang tentunya bisa kita manfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu Avicennia marina, yaitu daun diolah jadi pakan ternak, sabun cair dan padat, dan buahnya diolah jadi tepung, aneka cookies, dan kerupuk. Selanjutnya itu Avicennia lanata atau api-api, di mana daunnya diolah menjadi sabun cair dan padat, buahnya diolah jadi tepung dan aneka cookies. Selanjutnya itu Bruguiera cylindrica, yaitu daun diolah jadi sabun cair dan buahnya diolah menjadi pewarna kain atau batik. Selanjutnya itu tanaman api-api, di mana daun diolah jadi sabun cair dan padat, dan buahnya diolah jadi tepung, aneka cookies, kerupuk, puding, dawet, dan lain-lain. Tentu tanaman ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu Bruguiera gymnorrhiza, di mana daun diolah jadi sabun cair dan padat, dan buahnya diolah menjadi beras tepung, aneka cookies, dawet, kerupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya tanaman mata buaya, ya daunnya diolah menjadi sabun cair dan buahnya diolah menjadi beras, tepung, dan aneka kuliner. Selanjutnya di hutan mangrove juga ada tanaman putut, di mana daunnya diolah menjadi sabun cair dan buahnya diolah jadi beras, tepung. Dan selanjutnya juga ada tanaman tongi, di mana daun dan buah jadi pembersih lantai, sabun cair, dan padat. Tentu tanaman-tanaman ini melalui proses produksi yang baik sehingga bisa menimbulkan atau memberikan manfaat terkait dengan produk-produk yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Selanjutnya ada tanaman Serioptagal, di mana daunnya dapat diolah menjadi sabun cair dan padat, dan juga ada tanaman Tinggi, di mana daun dan buah diolah menjadi sabun cuci atau sabun wajah, briket, dan lain sebagainya, dan getah pohonnya diolah menjadi pewarna kain, batik, dan penyamak jala. Selanjutnya juga ada pohon bayur laut, ya, di mana daun dari bayur laut ini bisa menjadi sabun cair dan buahnya untuk biodiesel. Dan ada Excocaria agolacea, di mana getah untuk racun panah, salap luka dengan teknologi tingkat tinggi, yaitu pengolahannya melalui pabrik. Selanjutnya juga ada tanaman teruntun merah, di mana daunnya diolah menjadi tepung dan bunga dan buahnya menjadi sabun cair. Ternyata produk-produk atau tanaman di hutan mangrove ini umumnya dapat diolah menjadi produk sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tanaman saman sigi.
Selanjutnya juga di hutan mangrove itu ada tanaman Nipa fruticans atau tanaman buyu, di mana daun muda atau daun tuanya bisa dijadikan anyaman. Bunganya diolah jadi sabun cuci muka dan buahnya bisa diolah menjadi kecap. Buahnya atau buah tuanya bisa diolah menjadi serunding tepung dan abon. Kulit buah diolah menjadi briket atau kayu olahan mebel dan batang daun diolah menjadi briket dan kayu olahan mebel. Selanjutnya juga ada tanaman baru-baru di mana bisa dimanfaatkan sebagai produk atau bahan baku pembuatan sabun cair, dan juga ada tanaman bonsai yang bisa dijadikan tanaman hias. Selanjutnya juga ada tanaman tinjang di mana bisa dimanfaatkan menjadi tepung, teh dan sabun mandi, dan buahnya diolah menjadi briket atau pewarna kain batik, dan daun diolah menjadi tepung untuk tanaman Rhizopora lamarcki, dan buahnya diolah menjadi briket pewarna kain batik. Selanjutnya juga ada tanaman bakau, ini yang paling terkenal dan paling banyak di hutan mangrove, di mana daunnya diolah menjadi tepung, teh, sabun mandi, sabun cair dan padan, dan buahnya diolah jadi briket atau pewarna kain batik. Dan daun dari tanaman bakau ini juga bisa diolah menjadi berbagai anyaman, tentu bagi mereka yang bisa memanfaatkannya secara optimal. Selanjutnya juga ada tanaman bogem atau pidada merah. Ini tentunya seperti yang tadi bisa dimanfaatkan sebagai krim pelembab kulit, cairan penghilang bau juga bisa diolah menjadi pupuk. Di mana cangkang buah diolah jadi hiasan dan pewarna kain batik, dan ranting diolah menjadi sabun cair dan padat. Selanjutnya di hutan mangrove juga ada tanaman pidada putih, ada tanaman nyirih merah, dan umumnya manfaatnya tidak jauh lebih seperti yang telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada video atau di penjelasan sebelumnya terkait juga dengan nyirih putih ini tanamannya. Selanjutnya kita juga harus mengenal dari tanaman-tanaman tadi bisa diolah menjadi produk olahan mangrove, di mana misalnya daun diolah menjadi tepung untuk tanaman jeruju, tanaman nyamplung juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Berikut juga tanaman widuri, ya sudah kita bahas di dalam channel ini, di mana daun digunakan sebagai pakan ternak atau jangkrik dan bahan antiseptik untuk pembersihan lantai, dan bunga diolah menjadi pewarna batik, dan kapas buah diolah jadi tekstil, benang dan kain. Tanaman ini memiliki getah yang sangat luar biasa, dan dalam bunganya memiliki seperti benang atau semacam serat yang bisa dijadikan untuk bahan pengolahan atau bahan dasar dalam pembuatan fiber. Selanjutnya ada tanaman bintaro. Tentu manfaatnya sangat banyak sekali, mulai dari getah, kulit, cangkang, dan biji buahnya. Selanjutnya ada tanaman keranji. Selanjutnya ada tanaman basang. Selanjutnya ada tanaman barah. Ini dia tanaman barah. Dan ada tanaman tangi. Ternyata hutan bakau memiliki tanaman yang super banyak, luar biasa sekali. Memang hutan bakau ini pantas pemerintah memberikan perhatian yang sangat lebih terhadap perkembangan hutan bakau. Juga ada gelang laut, di mana daun diolah jadi tepung, kerupuk, dan juga bisa dimanfaatkan untuk sambal. Selanjutnya tanaman pecut kuda. Ada tanaman waru laut, di mana kelopak bunganya untuk sebagai pewarna kain batik. Ada tanaman Phyllanthus acidus atau cermai. Juga ada tanaman bidara. Ya, ternyata bidara merupakan salah satu komoditi dari hutan mangrove, di mana bidara juga dapat diolah menjadi sirup yang tentunya akan memberikan efek yang sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan. Juga di hutan mangrove ada tanaman kersen, ada tanaman alur atau bunga Clitora ternatea yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan dan pewarna batik. Ada tanaman murbei. Ternyata banyak sekali ya tanaman di hutan mangrove ini. Ada bunga kenop dan juga ada buah mengkudu, buah tinta atau buah mangisan yang memiliki efek atau memberikan warna yang sangat baik bagi kain batik. Juga ada tanaman Sairatia trifolia dan ada tanaman Sychronias lucida. Dan itulah sedikit informasi di mana tanaman hutan mangrove itu memiliki tanaman yang sangat luar biasa, mulai dari buah bidara, mengkudu, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dari pemanfaatan hutan mangrove yang tentunya bisa kita manfaatkan dalam pengelolaan untuk bisa meningkatkan
keselamatan kita, memberikan kelestarian alam kita, juga bisa meningkatkan untuk perekonomian masyarakat sekitar hutan mangrove. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.